Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, berhubung sistem PJJ diperpanjang, di sini untuk lab Komstat masih dalam bentuk video pembelajarannya. Materi baru yang akan dibahas itu tentang uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, untuk pembahasannya sudah dijelaskan oleh instruktur. Di sini saya Rineta mewakili asisten yang lainnya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya bisa lihat modul halaman 27. Nah, ini buat data yang ada di halaman 27 di modul ya. Kan datanya seperti ini. Nah, ini itu datanya ada yang salah. Ada yang salah sedikit sih salahnya. Kalian hanya fokus ke nomor 9 aja karena salahnya ada di situ. Nah, yang ini kalian bisa lihat kasih tanda ya. Nah, ini nomor 9 di modul itu salah. Kalian harus revisi. Di sini kalian datanya untuk nomor 9 harus seperti ini ya. Jadi nomor 1 itu 1, 2, 1, 1, 3. Harus seperti ini. Jadi ini yang benernya. Jadi nanti kalian di modul coret aja nilainya terus ganti. Nah, ini kan yang salahnya itu ada di sini. Ada di sini yang awalnya 3 kalian ubah menjadi 1 gitu. Jadi ini yang benernya, kalian harus seperti ini datanya. Oke? Ya, selain kalian lihat video dari Teteh, kalian juga harus bisa sambil lihat gitu, sambil lihat modul. Jadi modulnya harus ada di samping laptop kalian. Jadi kalian nanti bisa lihat menyesuaikan gitu antara video sama modul gitu. Yang pertama itu buat uji validitas, kalian tinggal ketik aja ini ya datanya sesuai data yang udah dibenerin. Di sini yang pertama kali kalian ngejumlahin dulu dari semua nilai-nilai item pertanyaan dari tiap responden. Jadi di sini kalian pakai rumus sum kurung buka. Nah, di sini kalian tinggal blok aja nilai dari item pertanyaan 1 sampai 5. Kalau udah gitu kurung tutup, enter. Nanti di sini dapat hasil 16. Nah, kalian tinggal drag aja ke bawah. Nah, di sini udah dapat nilai seperti ini. Jadi yang pertama kali kalau sum kalian juga pasti bakal paham ya untuk rumus sum itu. Terus cara yang kedua, di sini langkah yang kedua itu ketiga kali ya, soalnya ini kan yang sum itu langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga kalian menentukan korelasi. Nah, di sini buat korelasi kalian bisa lihat rumusnya di modul halaman 28 itu terdapat rumus korelasi. Ini langsung aja rumus ininya, rumus Excelnya itu kalian pakai rumus Corel. Nah, nanti klik aja sama kalian, terus kurung buka. Nah, di sini kan ada array 1 sama array 2. Nah, di sini untuk array 1 kalian blok nilai dari nomor item pertanyaan. Jadi di sini kalian blok nomor item pertanyaan 1 dari responden 1 sampai 15 nilainya aja. Terus jangan lupa kalian kunci 2 kali pakai F4. 2 kali ya. 1, 2. Nah, di sini nanti si S-nya itu berada di tengah-tengah gitu kalau 2 kali penguncian. Maka di sini makanya bisa titik koma, bisa koma. Terus untuk array 2-nya kalian blok total yang tadi udah kalian lakukan pakai rumus sum gitu ya, total dari nilai nomor item pertanyaan. Di sini kalian tinggal blok dari 16 sampai 22.
Jangan lupa kalau untuk array 2 itu dikuncinya hanya 1 kali. 1. Nah, gini, kalau udah gini kurung tutup, enter. Nah, nanti di sini hasilnya 0,52. Kalaupun misal nanti kalian hasilnya lebih dari 2 angka di belakang koma, kalian bikin 2 angka di belakang koma saja supaya enggak pusing gitu lihat banyak angka. Kalau udah gini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti hasilnya otomatis keluar sendiri. Gitu ya. Jadi di sini 0,52, yang kedua 0,52, yang ketiga 0,62, yang keempat 0,67, dan yang terakhir 0,64. Sampai sini paham? Kalaupun misal teteh kecepatan, kalian bisa ulang aja ya videonya. Terus langkah selanjutnya yaitu kita menentukan rumus teh hitung. Untuk rumus teh hitung udah ada di modul ya, halaman 29. Di sini langsung aja pakai rumus Excel-nya, sama dengan kurung buka sel korelasi. Korelasi kan tadi udah diketahui ya nilai R atau korelasinya. Jadi kalian tinggal klik aja, terus dikali SQRT. Di sini untuk SQRT itu sama dengan kalau di rumus itu akar gitu ya. SQRT kalian bisa klik aja atau langsung kurung buka. Di sini N dikurangi 2. N itu kan banyak data. Di sini banyak respondennya berapa? 15. Berarti jadi 15 kurangi 2. Kurung tutup 2 kali sampai warna hitam. Kalau udah gitu dibagi itu kan garis miring. Kurung buka lagi. Akar. Nah, ini akar itu kan SQRT, berarti langsung aja SQRT kurung buka lagi 1 dikurangi R kuadrat. Di sini 1 dikurangi, kalian tinggal klik aja sel korelasi yang ini pangkat 2, langsung kurung tutup sampai warna hitam itu 2 kali. Kalau udah gini, kalian tinggal enter. Nah, di sini nanti hasilnya itu 2,20. Untuk lebih jelas ini rumusnya kayak gini ya. Udah. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti didapat hasil seperti ini untuk teh hitung dari tiap-tiap item pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai T tabelnya. Di sini untuk rumus T tabel sama dengan di tes itu pakai rumus T inverse. Jadi masih inget kan rumus T inverse itu kan TINV. Kalian tinggal klik aja atau langsung kurung buka. Di sini untuk probability-nya itu kan taraf nyatanya alfanya 0,05 atau 5%. Nah, kalau untuk di sini itu si probability-nya itu harus 0,1. Jadi yang 5% harus dikali 2. Jadi 0,05 dikali 2. Maka titik koma atau koma untuk di freedom-nya itu N dikurangi 2. Di sini N-nya kan banyak datanya 15. Jadi 15 dikurangi 2. Oke. Kurung tutup. Kalau udah gini, kalian tinggal enter. Nah, di sini hasilnya 1,77. Terus kalian tinggal drag aja ke samping. Dan untuk T tabel itu nilainya pasti sama semuanya 1,77. Kemudian untuk langkah terakhir itu membuat keputusan. Di sini terdapat kaidah keputusan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka alat ukur atau keputusannya valid. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka alat ukurnya tidak valid. Di sini kalian pakai rumus if seperti biasa, kurung buka. Untuk logical testnya kan T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi di sini kalian klik nilai yang T hitung yang 2,20 lebih besar
Dari T-tabel, kalian klik yang T-tabel seperti ini. Kemudian, maka titik koma atau koma untuk value if true-nya itu berarti valid. Jangan lupa tanda kutip, valid, tanda kutip lagi, maka value if false-nya itu kebalikan dari valid, berarti kan tidak valid. Berarti tanda kutip tidak valid. Tanda kutip lagi, kurung tutup. Kalau udah seperti ini, enter. Nah, di sini keputusannya itu valid. Seperti ini ya rumusnya itu. Kalau udah gini, kalian tinggal drag aja ke samping. Nah, di sini untuk dari tiap-tiap item pertanyaan itu keputusannya valid, berarti untuk uji validitas di sini valid. Sampai sini paham? Kalaupun kalian masih belum paham, kalian bisa diulang lagi videonya atau bisa sambil baca-baca di modul. Soalnya di modul juga udah lengkap gitu bagaimana cara-caranya. Cuma di sini lebih diperjelas lagi lewat video. Kemudian yang kedua kita ke reliabilitas. Di sini buat datanya sama dengan data yang ada di validitas. Jadi kalian tinggal copy paste aja data dari item pertanyaan 1 sampai 5 dari responden 1 sampai 15. Kalian tinggal CTRL-C terus di sini paste CTRL-V. Nah, udah. Terus langkah yang pertama itu kalian pakai rumus sum lagi, ngetotalin, ngejumlahin. Pasti sama ya antara reliabilitas sama validitas hasilnya. Nah, untuk langkah yang kedua itu kalian menentukan to kuadrat butir. Nah, di sini untuk tandanya itu kalian bisa nyari di insert di simbol. Harus gini ya tandanya. Ini bukan ro, kan kalau ro mah ya ciga gitulah nya. Ieu mah ini mah namanya to kuadrat butir. Langsung aja untuk nyari to kuadrat butir, kalian pakai rumus varians var. Di sini untuk to kuadrat butir itu bisa untuk to kuadrat bisa disebut juga varian gitu ya, jumlah varian setiap item pertanyaan gitu. Jadi rumusnya itu var kurung buka. Nah, di sini untuk to kuadrat butir kalian hanya ngeblok nilainya aja, nilai dari masing-masing item pertanyaan gitu. Di sini item pertanyaan yang pertama kalian blok dari 1 sampai 15. Kalau udah gini, kurung tutup, enter. Nanti di sini hasilnya 1,95. Kalian ambil dua angka di belakang koma saja. Terus kalau udah gini, kalian tinggal drag ke samping. Nanti secara otomatis nilainya akan keluar sendiri. Oke, untuk to kuadrat butir udah. Selanjutnya itu sigma to kuadrat butir. Kan kalau sigma itu penjumlahan. Jadi di sini kalian tinggal pakai rumus sum kurung buka, kalian tinggal blok aja hasil dari to kuadrat butirnya. Kurung tutup, enter. Nah, di sini didapat hasil 8,87. Terus langkah selanjutnya yaitu to kuadrat total. Di sini untuk to kuadrat total masih pakai rumus var kurung buka. Nah, di sini kan kalau to kuadrat butir kalian ngebloknya dari nilai masing-masing item pertanyaan. Kalau to kuadrat butir kalian bloknya yang total yang udah dijumlahkan dari tiap-tiap item pertanyaan gitu. Tinggal kurung tutup, enter. Jadi kan kalau to kuadrat butir itu dari tiap-tiap item pertanyaan, kalau misal to kuadrat total itu dari jumlah semuanya gitu. Langkah selanjutnya kita menentukan korelasi R atau korelasi. Di sini untuk rumus korelasi kalian bisa lihat di modul halaman 32. Di situ udah ada ya rumus korelasi.
Di sini langsung aja rumus Excelnya itu sama dengan kurung buka. Nah, itu kan di rumusnya itu K per K dikurangi 1. Di sini untuk K itu jumlah item pertanyaan. Di sini kan item pertanyaannya ada 5. Jadi untuk nilai K itu berarti 5. Kemudian dibagi atau garis miring K dikurangi 1. Di sini kan nilai K-nya itu 5. Dikurangi 1, 5 kurangi 1 berarti 4. Jadi langsung aja ya. Kurung tutup. Terus dikali kurung buka 1 dikurangi kurung buka lagi sel sigma atau kuadrat butir. Kalian tinggal klik yang nilai 8,87. Di sini kan sigma atau kuadrat butir dibagi atau garis miring sel atau kuadrat total. Di sini kalian klik yang 15,46. Udah seperti ini. Kalau udah, kalian langsung aja kurung tutup sampai warna hitam itu 2 kali. Kalau udah, enter. Nah, nanti di sini hasilnya 0,53 untuk korelasinya. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan T hitung. Di sini untuk rumus T hitung juga udah ada di modul. Langsung aja pakai rumus Excelnya. Kurung buka sama dengan kurung buka. Sel korelasi kalian tinggal klik aja yang 0,53 dikali SQRT atau akar gitu ya. SQRT kurung buka N dikurangi 2. Di sini N-nya masih sama ya, 15 dikurangi 2. Kurung tutup 2 kali dibagi atau garis miring kurung buka SQRT lagi atau akar kurung buka lagi 1 dikurangi kurung buka lagi sel korelasi. Nah, di sini untuk sel korelasi kalian tinggal klik aja yang 0,53 pangkat 2. Terus kalian kurung tutup sampai warna hitam. Di sini itu 3 kali kurung tutup. Kalau udah enter. Nah, di sini hasil T hitungnya itu 2,27. Kemudian kita menentukan rumus T tabel. Sama seperti validitas, untuk T tabel pakai rumus T inverse sama dengan TINV kurung buka. Untuk probability-nya masih tetap sama 0,05 dikali 2. Maka titik koma atau koma untuk big freedom-nya itu N kurangi 2. N itu kan jumlah respondennya 15 dikurangi 2. Kalau udah gini, kalian tinggal kurung tutup. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian enter aja. Nanti di sini hasilnya sama ya. Antara validitas dengan reliabilitas itu T tabelnya 1,77. Kalau udah menentukan T tabel, langkah terakhir itu kalian menentukan keputusan. Keputusannya itu, kaidah keputusannya kan gini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka alat ukur reliable. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka alat ukur tidak reliable. Di sini langsung aja pakai rumus if. Kurung buka. Untuk logical test-nya kan T hitung lebih besar dari T tabel. Kalian klik aja yang T hitung lebih besar dari T tabel. Maka untuk value if true-nya itu kalian reliable, tanda kutip dulu, reliable, tanda kutip lagi. Maka untuk value if false-nya itu kebalikan dari reliable. Itu kan berarti tidak reliable. Jadi tanda kutip tidak reliable.
tanda kutip lagi. Kalau udah gini, tinggal kurung tutup 1 kali, enter. Nah, di sini hasilnya berarti reliable. Sampai sini kalian paham untuk perhitungan validitas sama reliabilitas. Mungkin untuk perhitungan validitas sampai reliabilitas segini. Kalau misal masih kurang jelas atau teteh masih kecepatan, bisa aja langsung tanyain ke asistennya masing-masing ya. Jangan lupa di sini kalian seperti biasa sheet 1 itu latihan ya. Untuk latihan itu kalian samain kayak yang ada di video gitu. Jadi seolah-olah kalian belajar di lab gitu kan. Kalau di lab juga asisten ada yang menerangkan di depan, kalian ngikutin gitu kan ya. Terus untuk sheet 2 nanti di sini kalian namanya itu tugas. Jadi nanti kalian tugasnya ada di sheet 2. Jadi cuman ada satu file aja antara latihan sama tugas. Nanti buat tugasnya di-share di akhir video atau misal di-share nanti sama asistennya masing-masing. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kecepatan dalam menjelaskannya. Selamat belajar dan selamat menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!